Boleh ya? Kalau kamu punya uang di suatu tempat penyimpanan, entah di bawah kasur, entah di dalam pohon, entah itu di suatu instansi keuangan, dimanapun kamu punya uang, jumlah uangmu 100 miliar. Allahumma amin. Amin, betul loh ya. Songkok gede, amin. Apa topik yang mau diomongkan? Ya, ketenangan yang hakiki diawali dengan ketenangan tubuhmu di hadapan Tuhanmu. Tenang betul ketika sholat, ketika baca Al-Quran, ketika zikir, tubuhnya itu tenang. Sampai pada satu posisi zikir. Kita kenal zikirnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Diceritakan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sahabat itu manusia yang paling tenang tubuhnya ketika sholat, ketika zikir. Tapi kalau zikir kan nggak ada aturan harus diam tubuhnya. Maka ketika sahabat berzikir mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, maka kenikmatan itu menjalar ke sekujur tubuhnya. Beliau pun bergoyang, tapi goyangnya goyang orang tenang. Tahu goyang orang tenang? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tubuhnya bergoyangnya seperti pohon yang kena angin, pelan, kecuali anginnya angin lesus. Ini maksudnya angin normal gitu. Goyangnya apa? Pelan. Itu namanya goyang yang diizinkan, karena memang merasakan nikmat yang luar biasa. Nah, ikhwani rahimakumullah, kalau kita sudah berjuang melatih diri fisiknya tenang, nanti tiba-tiba hati ini nggak usah diapa-apain, mudah tenang, nggak kemurungsung, hatinya nyantai. Makanya kita ini aneh kalau lihat orang-orang di luar Islam, senam yoga, ya, atau ada orang-orang di luar Islam yang kemudian dia bersila, tubuhnya bisa tenang. Kita heran, kok bisa begitu ya? Padahal aturan pertama sholat itu tubuh harus tenang. Berarti kita nggak ngelatih. Berarti kita nggak perhatian nih sama aturan sholat. Berarti kita anggap sholat yang penting berdiri. Udah qiyam berdiri, mau berdirinya tubuhnya sampai begini-begini nggak masalah, nggak batal sholatmu. Saya nggak bicara batal atau nggak batal, tapi bagaimana sholat kita bermakna untuk kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata di situ tenang. Orang ruku, tumak ninah ketika ruku itu harus sekujur tubuh tenang. Allahu Akbar, ruku, sekujur tubuh harus tenang, sekedar bacaan subhanallah. Jadi kalau ruku begini, masih ada tangannya yang gerak-gerak, ya, kepalanya masih gerak-gerak, ini belum tumak ninah itu. Tumak ninah sekujur tubuh tenang, walaupun cuma sesaat, subhanallah, baru dia dapatkan itu ruku. Kalau enggak, belum dapatkan ruku. Kalau kita pelajari syariat Islam, ternyata ketenangan fisik itu sangat ditekankan. Nah, itu udah usah kita bahas. Saya cuma mau ngasih tahu bahwasanya syariat Islam itu betul-betul luar biasa, detil. Makanya kalau nanti dikaitkan dengan kemajuan zaman sekarang ini, kita nggak kaget lagi. Oh, di Islam udah diajarkan itu. Oh, semua udah diajarkan oleh Allah. Oh, udah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nggak jadi orang yang gumunan, kata orang Jawa. Tidak gumunan. Jangan gumunan. Kenapa? Di Al-Quran semua udah ada, di hadits Nabi semua udah ada, di ajaran ulama semua sudah ada. Ikhwani rahimakumullah, itu ketenangan yang paling kecil. Nah, terus ketenangan yang besar yang mana? Ini yang sekarang banyak orang kehilangan. Ayo, yang kecil aja nggak dapat, apalagi yang besar. Maaf, saya mau nanya, tolong dijawab sejujur-jujurnya. Boleh ya? Kalau kamu punya uang di suatu tempat penyimpanan, entah di bawah kasur, entah di dalam pohon,
entah itu di suatu instansi keuangan, dimanapun kamu punya uang, jumlah uangmu 100 miliar. Allahumma amin. Amin gitu loh ya. Songkok gede amin. Yang berikutnya jangan diamini. Tiba-tiba pagi-pagi kamu dikasih berita bahwasannya uangmu hilang, tidak ada di tempat itu. Nanya, tenang atau remuk? Tenang atau remuk? Remuk. Remuk itu bahasa Indonesianya apa? Lebih dari hancur, remuk gitu ya. Hancur pol. Galau atau enggak galau? Kenapa galau? Uangnya hilang. Galau. Kenapa uang hilang buat kamu galau? Cuma duit kok. Loh mulai itu. Ini Habibnya aneh juga nih. 100M lebih. Nah ya, 100M hilang. Galau. Kenapa uang buat kamu galau? Ini yang harusnya kita tanya sama diri kita. Kenapa kehilangan uang, kenapa kehilangan pangkat, kenapa kehilangan sesuatu di diri kita membuat kita galau, tetapi kehilangan sholat berjamaah nggak membuat kita galau. Kehilangan 2 rakaat sholat sunnah fajar nggak membuat kita galau. Padahal rakaatan, ya 2 rakaat sholat fajar khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar lebih baik daripada kamu punya dunia dan segala isinya. Segala isinya itu termasuk bidadari-bidadari cantik di dunia. Masya Allah, punya istri 4 ayu kabeh. Nanya, pengen enggak? Pengen enggak? Oh, di bawah ada ibu-ibu loh, hati-hati. Ini live streaming ini. Punya suami ganteng pol, minimal mirip saya. Pengen enggak? Lu minimal kan ya? Minimal. Ganteng pol, ibu-ibu, mbak-mbak. Pengen enggak? Pengen. Oh, ngomong tuh kok pengen tuh, jawab tuh. Pengen, amin lu, amin tuh. Nah, ini yang di YouTube ini jawab tuh kan. Amin gitu. Jadi kalau punya istri 4 cantik semua, kemudian istrinya hilang, galau enggak? Belum tentu. Tapi ya umumnya kan enggak galau. Punya suami ganteng direbut orang, galau enggak? Galau. 2 rakaat sholat sunnah fajar hilang, galau enggak? Biasa saja, cuman sunnah. Masya Allah. Cuman sunnah. Cuman sunnah. Cuman sunnah. Ngeri. Kita ini ngeri. Berarti hati kita ini tenangnya dengan punya duit, galaunya nggak punya duit. Tenangnya punya istri 4, galaunya kehilangan istri 4. Tenangnya punya suami tampan, galaunya kehilangan suami tampan.